Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Mereka pada tanggal 19 Mei 2022. Perkenalkan, saya Sela Ruth Medamanik dari Fakultas Psikologi selaku MC pada hari ini. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset, Dr. Setin SEMSI AK, Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, Dr. Bernard Renaldi Suteja, Eskom Mkom, Direktur Direktorat Kemitraan, Agung Tiastuti Dinar Kartikasari Hartono SH, KA Bidang Peningkatan Kualitas Kurikulum, Imam Cahyo Wibowo SEMA, dan KA Bidang Pengelolaan MBKM, Rosya Wulandari SSMM. Begitu pula yang terhormat, Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya, Anton Sutandio SSM Hum PhD, Ketua Program Studi Sastra China, Dr. Pau Budianto ST MSc MLit, dan Ketua Program Studi Sastra Jepang, Dr. Marisa Rianti Sutanto SSM Hum. Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Yuspendi MPC MPD Psikolog, dan Ketua Program Studi Psikologi, Vida Handayani MPC Psikolog. Tak lupa juga, saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa dari program studi sastra Jepang, program studi sastra China, dan program studi psikologi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi MBKM pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengubah display nama Zoom dengan format program studi, nama untuk mahasiswa, program studi, jabatan, nama untuk non-mahasiswa. Yang kedua, mengaktifkan kamera serta mematikan mikrofon selama Zoom berlangsung. Yang ketiga, menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka. Kedua, video testimoni. Yang ketiga, video pengenalan MBKM. Yang keempat, pemaparan teknis pendaftaran MBKM oleh Kabid Pengelolaan MBKM. Yang kelima, informasi mitra. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, breakout room dengan program studi. Dan yang terakhir, penutupan acara dan doa. Perlu diinformasikan bahwa pada sesi tanya jawab nanti, bagi peserta yang memberikan pertanyaan yang menarik, akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, kita akan memasuki acara pada pagi hari ini. Demi kelancaran acara, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Imam Cahyo Wibowo, SEMA. Yang terhormat, Bapak Imam Cahyo Wibowo, SEMA, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sela, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin doa ini dalam keyakinan iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, ya Allah, untuk segala berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, yang tidak henti-hentinya kami rasakan, dan berkat-Mu terus selalu ada dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga kami dimampukan melalui masa-masa sulit kami di masa pandemi yang baru saja kami boleh lewati hampir 2 tahun lewat ini, ya Tuhan. Kini kami akan memasuki masa yang baru. Kami ingin mengisi dengan hal yang lebih baik lagi, ya Tuhan. Dan kami ingin juga mengembangkan kompetensi kami, ya Tuhan, di mana kami dapatkan melalui program studi yang kami ada untuk kami bisa belajar dan lebih lagi, ya Tuhan, melalui program MBKM ini, ya Tuhan, di mana kami dapat mengembangkan kompetensi kami, menajamkan kompetensi kami, dan terlebih kami juga mendapatkan kompetensi-kompetensi baru yang
tidak ada di dalam program studi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk program ini ya Tuhan, di mana ini menjadi jalan bagi kami untuk dapat mengembangkan diri kami dengan baik. Sertai sosialisasi kami pada hari ini ya Tuhan, sertai panitia dan juga ketua-ketua program studi, Bapak Ibu Dekan yang akan menyampaikan berbagai hal pada para mahasiswa mengenai kegiatan MBKM ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Imam Cahyowibowo, SEMA, sudah membawakan acara ini dalam doa. Acara selanjutnya adalah video testimoni dari mahasiswa Merdeka Belajar kampus mereka. Selamat menyaksikan. Halo, nama aku Yudit Emanuela. Nama saya Muhammad Nurfia. Nama gue Zakira Gustriana Nursabrina. Nama aku Adrian Octavius. Saya Agnes Sidiki Anda Putri dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Namaku Hildegardis Jeng Rahayu. Yunika Tirsa Kirang Hampo. Saya Latifah Riza dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya Patricia Fahmi. Saya Stella Rosmedamani dari Fakultas Psikologi. MBKM yang saya ikuti adalah kampus mengajar di SMP Negeri 1 Sagawahera. Program MBKM yang diambil adalah proyek kemanusiaan. Program yang aku ambil itu program lintas jurusan antar prodi, pertukaran mahasiswa. Dan skema yang aku ambil itu studi independen. Saya mengambil MBKM Kewirausahaan 20 SKS. Kewirausahaan 20 SKS di Universitas Kristen Maranatha. Skema MBKM yang aku ambil adalah pertukaran mahasiswa internal seni rupa dan desain. Yang saya ambil adalah magang bersertifikat di Lazada Indonesia. Dan saat ini saya mengikuti program MBKM skema proyek kemanusiaan di Yahintara atau Yayasan Hijab Nusantara. Karena saya tertarik pada kegiatan tersebut. Saya ingin menambah wawasan. Pengen nambah pengalaman aja sih di luar dari prodi aku, belajar suatu hal di luar prodi sastra Jepang. Aku ingin mempelajari tentang front end engineering lebih dalam. Karena tertarik untuk memulai bisnis atau startup. Karena saya ingin mencoba hal yang baru dan berbeda dari teman-teman saya. Ingin ikut berkontribusi secara aktif dalam penanganan masalah kemanusiaan atau sosial yang terjadi. Saya ingin terjun langsung di dunia pekerjaan, di mana saya bisa menambah pengalaman saya di dunia pekerjaan nanti. Terus saya juga bisa dapat teman-teman lebih banyak lagi. Aku ingin mendapatkan skill dan ilmu baru yang gak bisa aku dapetin di fakultas aku ya. Selain itu juga, kegiatan MBKM sudah terpercaya, apalagi sudah terikat oleh kampus. Manfaat yang aku dapetin dari program MBKM ini tentunya adalah pengalaman. Saya bisa improving analytical thinking saya. Saya pernah mengkonseling salah satu siswa, dan dari kegiatan tersebut, siswa ini mengalami perubahan. Saya merasa senang karena saya memberikan dampak. Berinteraksi langsung bersama masyarakat sekitar. Benar-benar aku tuh belajar hal-hal yang belum pernah aku belajar sebelumnya. Gue bisa dapat wawasan baru gitu. Gak cuman berkonsentrasi di sastra doang yang selama ini gue pelajarin, dan menurut gue itu sangat sangat eye opening. Belum lagi ternyata dosen dari fakultas lain tuh juga ramai banget. Saya jadi punya relasi yang baru, terus saya punya wawasan yang lebih luas juga. Saya dapat bertemu dengan orang baru, memperluas relasi, mendapatkan wawasan yang baru. Saya jadi mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari selama saya berkuliah di kampus ini. Ada relasi, terus ada pengalaman hal yang di luar kampus, sama skill-skill tentang front end engineering lebih dalam. Pesan aku buat kalian yang belum ngambil MBKM ini, join deh. Serius, gak nyesel. Kalian dapat banyak pengalaman baru, wawasan baru, relasi baru, terus bisa
ketemu sama dosen-dosen yang dari fakultas lain yang lebih mungkin menurut kalian itu fresh gitu. MBKM adalah wadah yang terbaik buat kalian karena di MBKM ini kalian bisa explore dan menemukan dan mendapatkan banyak hal baru. Jangan takut dan jangan malu juga, karena masih banyak nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin juga. Mending cobain deh, soalnya ini bagus banget buat nambah skill kalian di luar kampus atau di dalam kampus. Yuk bergabung di studi independen ini. Dan untuk yang belum mengikuti program ini, segera ikuti dan manfaatkan program ini karena manfaatnya itu sangat banyak dan pengalaman yang didapatkan itu sangat luar biasa untuk menunjang karir yang di masa yang akan datang. Semua harus cobain gabung ke MBKM Kewirausahaan, seru banget. Untuk teman-teman yang belum bergabung ke program MBKM, yuk bergabung dan jangan ragu. Yuk segera bergabung. Selagi ada kesempatan, SKS-nya cukup, jadwalnya gak bentrok, udah ambil aja, gak bakal nyesel. Iya, keren-keren banget ya tadi mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan MBKM nih. Ternyata tuh MBKM ini nggak satu kegiatan aja, ada beberapa. Tadi ada kewirausahaan, kampus mengajar, terus ada magang juga nih teman-teman. Oke, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman dan Bapak Ibu untuk mengubah display nama Zoom, yaitu program studi, nama untuk mahasiswa, program studi, jabatan, nama untuk non-mahasiswa. Kemudian juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Dan juga bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik nih teman-teman, agar lebih mengenal lagi nih dengan program apa saja sih yang ada di MBKM, mari kita saksikan video pengenalan MBKM berikut ini. Selamat menyaksikan. Mungkin nggak ya kalau aku ambil mata kuliah di program lain? Mungkin juga nggak ya kalau aku ikut belajar di perguruan tinggi lainnya, ketemu dosen baru, teman baru, dan cara belajar baru? Atau bisa nggak aku belajar tentang kebudayaan lokal daerah? Atau mengembangkan potensi diri melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas? Bisa nggak ya konversi matkul melalui lomba atau riset yang diikuti? Aku juga pengen kerja nih, jadi bingung. Semua itu bisa kudapatkan melalui program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka? Apa itu Kampus Merdeka? Mari kujelaskan kepadamu apa itu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang dapat berguna saat memasuki dunia kerja. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Seperti apa tuh hak belajar 3 semester? Hak belajar 3 semester itu ada 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dari Kampus Merdeka, mahasiswa akan diberikan tantangan dan kesempatan dalam pengembangan kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa mengembangkan kemandirian dalam mencari pengetahuan melalui pengalaman kerja nyata dan dinamika lapangan, seperti kemampuan permasalahan real, interaksi sosial atau kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, dan pencapaiannya. Dalam Kampus Merdeka ada berbagai macam program yang dapat kamu ikuti, seperti pertukaran mahasiswa,
studi independen atau magang bersertifikat, proyek kemanusiaan, kampus mengajar, membangun desa, wirausaha, penelitian, dan bela negara. Tapi, untuk mengikuti programnya juga ada syaratnya loh, yaitu 1. Mahasiswa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ketua program studi atau dosen wali. 2. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. 3. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. 4. Minimal semester 3, maksimal semester 7. Khusus untuk program magang dan studi independen, minimal semester 5. 5. Tidak sedang menjalani proses yudisium ataupun sidang. 6. Tidak boleh mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima dalam program. MB, persyaratan khusus disesuaikan dengan masing-masing program kegiatan yang dipilih dalam skema kampus Merdeka ya. Untuk alur pendaftarannya seperti berikut ini ya. Jika Brosis masih kurang ngerti, kamu bisa join grup WA ini untuk informasinya ya. Atau kamu juga bisa pantengin informasi dari sini. Tunggu apa lagi? Ayo ikut program Kampus Merdeka! I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. Iya, ternyata banyak banget ya kegiatan di MBKM ini nih. Tadi ada pertukaran mahasiswa, studi independen, magang, proyek kemanusiaan, sampai ada juga nih bela negara ternyata MBKM menyediakan nih teman-teman. Gimana, semakin tergambar bukan? Atau masih belum jelas? Nah, untuk semakin jelasnya, mari kita dengarkan paparan materi oleh Ketua Bidang MBKM, yaitu Ibu Rosya Wulandari SSMM. Yang terhormat, Ibu Rosya Wulandari SSMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Sela. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih pagi ya tentunya ini, jadi tentu teman-teman semua juga masih semangat. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Dekan Fakultas, kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi. Kebetulan untuk hari ini kita ada sastra China, sastra Jepang, kemudian juga dari psikologi ya Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi dengan harapan tentunya buat teman-teman dari yang penasaran jadi tertarik, dari yang tertarik langsung mendaftar gitu ya. Itu yang kita harapkan. Oke, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Oke. Untuk jadwal hari ini kami dari bidang pengelolaan MBKM akan melakukan sosialisasi selama 4 hari. Untuk jadwal hari ini kita didatangi oleh mahasiswa dari sastra Jepang, sastra China, serta psikologi. Selamat datang ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari acara sosialisasi ini. Tadi seperti yang saya telah sampaikan juga, harapannya teman-teman tertantang, kemudian juga tertarik, kemudian langsung mendaftar di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah tadi kalau misalnya teman-teman melihat ya tadi dibuka acaranya oleh Kak Sela. Nah kebetulan Kak Sela juga salah satu peserta dari kegiatan Kampus Mengajar. Jadi nanti mungkin boleh sharing-sharing ya Kak Sela, mungkin nanti ya di sesi tanya jawab tentang apa sih, gimana sih rasanya, atau susah nggak sih daftarnya. Nah itu boleh lah ya, nanti sedikit kali akan dibahas ya. Oke, untuk selanjutnya saya sampaikan juga tadi teman-teman udah baca dari udah melihat dari testimoni yang disampaikan. Ada begitu banyak ada begitu banyak program ataupun skema yang telah diikuti mahasiswa. Kita tahu bahwa di awal MBKM dicanangkan itu hanya ada 8. Kemudian di awal tahun kemarin tahun 2022 atau mungkin akhir tahun 2021 tepatnya,
dicanangkan yang terbaru adalah skema untuk bela negara. Jadi total sekarang ada 9. Nah, dalam program MBKM, sebetulnya apa sih MBKM ini? MBKM itu memberikan hak kepada mahasiswa, diantaranya untuk menempuh pendidikan selama 3 semester di luar program studi. Nah, 3 semester itu terbagi menjadi 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Dan 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Atau mudahnya seperti ini, 1 semester teman-teman jalan-jalan nih di program studi tapi di Universitas Kristen Maranatha. 2 semesternya lagi, teman-teman jalan-jalan keluar dari Maranatha. Nah, skemanya apa aja? Tadi yang saya sebutkan, ada 9 skema yang teman-teman boleh ikuti. Oke, lanjut ya. Sebentar ya, sepertinya ini ada trouble. Saya nggak bisa next untuk ya, ini yang skema yang dapat dipilih tadi ya, ada studi, proyek independen, magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, membangun desa, kegiatan wirausaha, penelitian atau riset, kampus mengajar, dan bela negara. 9 skema ini yang teman-teman bisa ikuti. Nah, ada sedikit informasi untuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar juga nggak hanya di dalam negeri ya teman-teman, ada juga yang ke luar negeri. Mungkin nanti dijelaskan oleh Direktorat Kemitraan, karena ini berhubungan dengan student exchange yang skalanya internasional ya. Kemudian untuk jalur yang tersedia. Nah, untuk jalur yang tersedia kita dari universitas ada 2 disebutnya, atau mungkin kategorinya ada 2 ya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah mandiri. Kalau pemerintah itu artinya si program pelaksanaan kegiatan itu diinisiasi oleh pemerintah, dan biasanya pendaftarannya itu dilakukan melalui websitenya milik pemerintah. Nah, benefit dari pemerintah biasanya ada banyak. Biasanya mereka akan mensubsidi nggak hanya untuk UKT atau pemotongan biaya kuliah gitu ya, tapi juga mungkin ada beberapa bonus-bonus lainnya gitu ya. Tapi mungkin saya percaya buat teman-teman yang join itu tidak melihat dari segi materi, tapi pengalamannya dan ilmu yang didapatkan. Ini biasanya kalau untuk pemerintah, tadi saya ulangi bahwa pendaftarannya melalui website pemerintah. Kemudian untuk jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini artinya adalah program atau kegiatan yang diinisiasi oleh universitas atau juga fakultas atau program studi. Jadi yang memang secara mandiri itu ya teman-teman, artinya pendaftarannya bisa beragam, jadi bisa dari mana saja gitu, termasuk misal dari mitra ya berarti mungkin bisa jadi dari mitranya, atau bisa jadi juga dari LPKA atau bidang pengelolaan MBKM. Itu tadi 2 kategori yang teman-teman bisa ikuti. Skemanya masih sama, 9 skema ini dibuka baik untuk jalur pemerintah maupun untuk jalur mandiri. Nah, untuk alurnya tadi juga udah dijelaskan ya, kurang lebih dari video animasi yang ditayangkan. Pertama adalah mahasiswa memilih program yang diminati. Programnya boleh dari pemerintah atau mandiri. Maka nih, waktu yang tepat nih dari sekarang, mahasiswa lihat-lihat infonya, baca-baca, kira-kira di pemerintah ada apa aja ya yang bisa saya pilih. Atau ternyata program studi menawarkan beberapa kegiatan yang memang sifatnya mandiri juga. Apa aja ya? Nah, teman-teman mulai dari sekarang nih, pahami, kemudian pelajari secara detail. Kalau udah tahu
Kira-kira mau pilih ini, A, B, C, D, E. Oh, saya mau ikutnya program pertukaran mahasiswa. Saya mau ikutnya program magang nih. Lanjut dengan konsultasi ke dosen wali atau ketua program studi ya. Jadi ngobrol, sampaikan ke ketua program studi, Bu, saya berminat untuk ikutan program magang di PT A, B, C, D, E gitu. Gimana ya Bu, kira-kira memungkinkan atau tidak? Perlu diingat teman-teman, di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada konversi nilai sebanyak 20 SKS. Artinya program studi harus mengetahui kira-kira nanti barteran nilainya gimana ya, penilaiannya gimana ya, pelaporannya gimana ya. Ini yang nanti difasilitasi ketika teman-teman berkonsul dengan ketua program studi ataupun dosen wali. Kemudian juga kenapa perlu konsul sama dosen wali atau ketua program studi ya? Nanti dosen walinya atau ketua program studi melihat lagi catatan record dari akademiknya teman-teman. Kira-kira sesuai nggak, memungkinkan atau tidak. Hal-hal yang seperti itu yang teman-teman akan dapatkan ketika berkonsultasi dengan dosen wali ataupun ketua program studi. Nah, kalau sudah memutuskan, silakan teman-teman lanjutkan dengan melakukan pendaftaran. Boleh tadi kalau misalnya jalur pemerintah, berarti kan lewat websitenya milik pemerintah. Kalau mandiri, nah ini daftarnya kemana lagi? Biasanya ada beragam ya jenisnya. Setelah itu biasanya nanti kalau udah daftar jangan langsung udah daftar udah selesai oke, bye gitu ya. Tapi saksikan lagi juga, dengerin lagi juga atau lihat-lihat lagi juga. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati biasanya. Ada proses seleksi, ada sosialisasinya, bahkan juga mungkin ada workshopnya. Jadi itu yang harus diikuti, tolong diikuti oleh teman-teman. Nah, setelah semua proses dijalankan dan diikuti, teman-teman tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian mulailah kegiatan. Nah, mulai kegiatan ini biasanya dilakukan di semester atau awal semester. Misalnya kalau semester ini kita mau bicara tentang semester ganjil yang akan dilaksanakan di 2022-2023 atau bulan September. Artinya kegiatan akan dilaksanakan per September. Nah, untuk selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi biasanya ya. Yang pertama itu mahasiswa tidak konsultasi dengan ketua program studi atau dosen wali. Jadi mahasiswa nggak ketemu, mendaftarkan diri aja sendirian gitu. Tiba-tiba udah diterima, udah dinyatakan oke gitu kan, udah lolos seleksi. Baru ngomongnya setelah pembelajaran dimulai. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan bagi kalian nantinya waktu proses konversi nilai. Dosen wali nggak tahu apa-apa, mitra nggak tahu apa-apa gitu. Ini gimana cara konversinya? Sedangkan syarat dari MBKM adalah 20 SKS. Kedua, mahasiswa memilih secara asal atau sembarang program atau mitra yang dipilih. Itu tadi gitu. Saya mau pilih A gitu. Misalnya ya, kebanyakan sih ini untuk kasus yang jalur mandiri ya, mereka mahasiswa cari sendiri-sendiri gitu ya, terus pilih, oh ini saya nemuin, saya tertarik untuk ikutan, oke saya daftar gitu. Nah, tapi nggak diseleksi dulu, sebetulnya ada persyaratan, ada perbedaan antara, misal saya ambil contoh kasus untuk program magang. Nah, untuk program magang itu berarti kan kita ketemu sama mitra. Mitra membuka peluangnya untuk mengadakan magang. Magang MBKM dengan magang yang biasa itu berbeda ya teman-teman. Kalau magang biasa, itu tidak terikat dengan konversi nilai 20 SKS. Tidak terikat dengan namanya penilaian ataupun pelaporan. Sedangkan dalam program MBKM, para mitra itu pertama wajib untuk para peserta magang wajib dibimbing oleh supervisor yang memang nggak ecek-ecek ya. Maksudnya supervisor yang penting atau yang skala jabatannya penting, karena itu tadi untuk melakukan penilaian. Yang kedua, untuk program magangnya juga nggak sembarang, nggak cuma 2 bulan, 3 bulan, tapi ada hitungannya, minimal 4 bulan, maksimalnya 6 bulan. Kemudian untuk program magang MBKM harus apalagi dari mitranya, oh ternyata ada penilaian dari supervisor, yang ini nanti akan ditukar ke dalam mata kuliah di program studi. Kemudian lagi adalah mahasiswa juga
kerjanya atau tugasnya ya, bukan yang cuman fotokopi, membuatkan kopi, cuman menerima tamu, mengangkat telepon, tapi ada penugasan yang jelas yang nantinya bisa ditukar ke dalam mata kuliah yang diambil di program studi. Jadi memang yang dibuat dan yang diikut sertai ini harus berbobot gitu. Jadi nggak sembarang. Nah, makanya tadi saya bilang pentingnya konsul supaya program studi tahu perusahaan apa sih yang dipilih, perusahaannya kayak gimana sih, layak atau tidak, gitu ya. Kemudian mahasiswa melaporkan keikutsertaannya setelah pembelajaran dimulai atau pada saat semester dimulai. Nah, ini juga menjadi kesalahan dari mahasiswa. Jadi untuk semester ganjil dimulai di bulan September. Nah, artinya sebelum September, teman-teman kan sudah memilih. Ambil contoh dari sekarang program untuk semester ganjil dari bidang pengelolaan MBKM sudah melaksanakan atau melakukan campaign MBKM yang tadi teman-teman udah lihat, get ready gitu ya. Disiapin dari sekarang nih. Programnya akan datang secara beriringan dari mulai Juni, Juli, kemudian Agustus itu udah mulai biasanya berproses. Nah, jadi teman-teman ketika berproses maka segera laporkan gitu ya. Jangan menunggu nanti sampai perkuliahan dimulai. Kenapa? Ini untuk melakukan proses, untuk memudahkan prodi dalam melakukan pendataan. Pendataan akan dilaporkan kepada bidang MBKM, dilaporkan kepada universitas, dilaporkan juga ke Dikti. Jadi teman-teman diakui memang benar-benar terdata dan mengikuti program MBKM. Kemudian yang selanjutnya adalah mitra atau perusahaan tidak memahami konsep atau konversi nilai 20 SKS atau adanya pelaporan nilai yang harus diserahkan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ketika teman-teman mengambil secara sembarangan, nggak ngobrol sama program studinya, terus mitranya juga nggak diketahui seperti apa, dipikir selama magang artinya bisa, padahal kan ada penukaran 20 SKS yang harus dijelaskan gitu, dipahami bersama juga. Nah, rata-rata ini juga jadi permasalahan di akhir karena akhirnya konversi 20 SKS itu menjadi tidak ternilai atau tidak terukur karena mitranya tidak jelas, tidak memberikan job desk yang jelas, tidak memberikan capaian pembelajaran yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa terburu-buru mendaftarkan diri tanpa membaca syarat dan ketentuan yang dituliskan. Ini ya teman-teman penting banget untuk memahami satu skema atau satu program atau satu pembukaan kegiatan itu dengan seksama. Misalnya, ketika teman-teman ikutan dalam program pertukaran mahasiswa, itu kan ada syarat dan ketentuannya. Udah daftar, tiba-tiba teman-teman mengundurkan diri, ternyata lupa gitu. Kalau di syarat itu, misalnya ada yang mengharuskan satu hal yang ternyata nggak bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini juga akan mengganggu proses pengunduran diri. Ternyata kalau program jalur pemerintahan, karena kalau pengunduran diri artinya dana harus dikembalikan. Hal yang seperti itu yang harus dibaca dan dipahami secara seksama. Oke, ini saya bicara tentang timeline MBKM semester ganjil. Jadi kalau misalnya awal kuliah dimulai di bulan September, nah dari bulan Mei ini kami dari bidang MBKM udah mulai nih sosialisasi ke teman-teman. Ada apa aja yang bisa diikuti, sosialisasinya, kemudian informasinya apa aja. Nah biasanya di bulan Juni itu udah mulai berdatangan informasi detail. Kayak misalnya program magang di PTA dibuka dari kapan, ditutupnya kapan, persyaratannya seperti apa. Terus kemudian pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi A gitu, dibukanya kapan, ditutupnya kapan. Nah, ini berproses dari bulan Juni, Juli, Agustus, biasanya udah mulai hasil seleksi terakhir. Jadi udah penutupan gitu biasanya. Jadi udah kita bisa dapat nih informasi ataupun pengumuman diterima atau tidak. Nah, itu segera laporkan ke program studi, kemudian nanti teman-teman bisa lancar untuk mengikuti kegiatannya. Ya, ini jadi dihafalkan, diingatkan timeline-nya ya teman-teman. Kemudian ini saya informasikan selanjutnya adalah tentang program pertukaran mahasiswa. Jadi untuk program pertukaran mahasiswa di Maranatha kita bukanya tuh ada yang namanya jalur pemerintahan sama jalur mandiri. Nah,
Kebetulan di Maranatha ini ada 3 untuk jalur pemerintah yang ada informasinya atau yang terbaru nih yang dibuka programnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka kedua. Kemudian yang akan dilanjutkan lagi nanti adalah pertukaran mahasiswa NUNI. Yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa non-NUNI. Apa sih yang dimaksud dengan PNM2 ini? Kemudian mahasiswa NUNI itu apa? Mahasiswa non-UNI apa? Ini bagi teman-teman yang belum kenal atau kalau misalnya mungkin ada beberapa juga yang sudah pernah mendengar ya. Nah, untuk yang terbaru kita informasikan ya, yang sedang dibuka nih dari tanggal sebetulnya 28 April. Informasinya sudah disampaikan. Tapi pendaftarannya baru bisa diakses per 12 Mei ya, teman-teman. Jadi sekarang ini sudah berlangsung, teman-teman kalau mau tertarik boleh ikutan. Jadi pendaftaran program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 atau jalur pemerintah ini dilakukannya secara onsite di PT penerima. Nah, terus kemudian PT penerimanya bisa negeri, bisa swasta. Nanti saya akan sampaikan nama-nama PT ya yang bisa teman-teman ikuti atau misalnya yang mungkin bisa jadi tertarik, ternyata ada ITB, ternyata ada ini. Nah, teman-teman bisa ikut nih peluang ini. Nah, mekanisme pelaksanaan PN itu ada 2. 1, mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh PT penerima. Artinya teman-teman boleh pilihan pertama boleh mengambil full 20 SKS di PT penerima. PT-nya nanti dikabarkan selanjutnya ya. Atau mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan PT penerima paling sedikit 14 SKS dan mata kuliah dari PT pengirim hingga 6 SKS. Dilakukan secara daring dan tanpa praktikum seperti skema berikut. Jadi untuk pilihan yang kedua ini teman-teman bisa mengkombinasikan, misalnya di Maranathanya hanya 6 SKS dan diambilnya juga secara daring. Nanti 14 SKS itu sisanya teman-teman dapatkan di PT penerima atau secara onsite ya teman-teman. 14 SKS ini biasanya 10 mata kuliah, 10 SKS mata kuliah, 4 SKS-nya adalah modul Nusantara. Modul Nusantara apa? Modul Nusantara ini adalah pembelajaran yang teman-teman dapetin tapi nggak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Jenisnya kayak gimana? Misal kayak kunjungan ke museum, ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat, belajar budaya, belajar tarian. Jadi hal-hal yang menyenangkan saya rasa ya, pasti misalnya teman-teman dikirim ke Sulawesi gitu ya, atau pilih PT penerimanya di Sulawesi. Nah, nanti di sana teman-teman akan belajar tentang kebudayaan, khasana, kebudayaan lokal daerah sana, ketemu sama tokoh-tokohnya, selain belajar kuliah atau belajar di kelas atau kuliah di kelas ya. Itu untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini saya informasikan terkait nama PT-PT yang membuka peluang untuk pertukaran mahasiswa. Ini di Pulau Jawa, ya boleh dilihat ada siapa aja. Kemudian selanjutnya ada di Pulau Sumatera, gitu ya. Nah, teman-teman boleh dapetin informasinya secara detail dengan mengunjungi Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini ada kan di bawah ya listnya. Nah, teman-teman boleh cek informasinya di Instagramnya masing-masing ya, di Kampus Merdeka ataupun di Pertukaran Mahasiswa. Ada banyak infonya. Kemudian ini untuk nama PT di Pulau Bali dan juga Pulau Nusa Tenggara. Yang menurut saya ini menjadi peluang besar ya buat teman-teman. Misalnya gini, waktu dulu nih punya cita-cita. Saya tuh sebetulnya pengen masuk universitas negeri gitu. Tapi ternyata adalah karena suatu dan lain hal jadinya nggak jadi. Jadi pilihlah masuk Maranatha. Tapi saya masih pengen nih ngerasain gimana sih situasi belajar di kampus-kampus tersebut. Nah, pertukaran mahasiswa adalah program yang cocok untuk teman-teman ambil. Kalau misalnya enggak pun gini ya teman-teman. Misal teman-teman masuk, ini kan ada sastra China, sastra Jepang, kemudian psikologi. Nah, teman-teman kan ibaratnya udah paham banget gitu ya, atau misalnya udah ngerti lah dengan program studinya masing-masing. Terus
tapi teman-teman punya hobi gitu, hobi yang lain atau punya apa ya, punya keinginan lain yang perlu ditambahkan. Oke, saya sastra Jepang nih, tapi saya juga pengen belajar bahasa Inggris, atau saya mungkin pengen belajar tentang mata kuliah yang sebetulnya di program saya nggak ada nih, tapi di program di perguruan tinggi lain ada. Nah, melalui program pertukaran mahasiswa, teman-teman bisa dapetin hal-hal seperti ini. Jadi ikutan atau belajar, coba dengan lintas program studi ataupun juga lintas perguruan tinggi. Itu ya teman-teman, sekali lagi kalau mau tahu info detailnya, teman-teman boleh cek langsung ke Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau langsung ke websitenya juga bisa, itu informasinya ada jelas ya. Kemudian tahapan pelaksananya seperti ini, pendaftaran, seleksi, pengumuman, pembekalan. Ada dana nggak yang dikeluarkan dari kita? Untuk saat ini tidak ada ya teman-teman. Jadi memang tidak ada kalau dari pemerintah. Justru biasanya teman-teman yang dikasih dana. Karena tadi ada pemotongan UKT. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman pergi ke sana ada biaya vaksin dan lain sebagainya itu difasilitasi oleh PT penerima ya. Ini persyaratannya juga sangat mudah ya teman-teman, tidak membutuhkan persyaratan yang berat gitu ya, yang misalnya harus nilai IPK-nya harus segini atau bagaimana. Nah, ini syarat-syaratnya boleh dipelajari nanti. Selanjutnya, pertukaran mahasiswa NUNI. Nah, apa sih NUNI ini? NUNI ini adalah jejaring perguruan tinggi Nusantara. Jadi, diantaranya teman-teman boleh lihat nih di sini ada nama perguruan tinggi, kurang lebih ada 12 atau 14 perguruan tinggi yang bergabung di dalamnya, sama menawarkan program pertukaran mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti. Registrasinya nanti langsung ke website, ya ini nuni.mobi, teman-teman boleh akses di sana. Nah, ini boleh pertukarannya misalnya ada dengan BINUS, ada dengan UNPAR, ada dengan Ubaya, macam-macam di situ. Bahkan ada dengan Universitas Islam Indonesia juga bisa teman-teman ikuti. Caranya gimana? Tadi kembali, caranya sangat mudah, nggak pakai syarat yang beribet atau yang berat ya. Cukup dengan dengan mengisi form-form yang harus dilengkapi, transkrip nilai, kemudian juga surat izin atau surat rekomendasi dari program studi. Itu untuk jalur NUNI ya, atau jalur mandiri NUNI kita sebutnya. Nah, ini kalau teman-teman dilihat di sini launchingnya 3 Desember 2021 karena ini kita memakai poster yang lama ya. Nanti ke depan mungkin ada informasi terbaru lagi, biasanya siap-siap seperti saya tadi bilang, di Juni biasanya kita udah ada informasi terbarunya. Jadi teman-teman kalau misalnya hari ini ikut acara, jangan lupa nanti form evaluasinya diisi. Karena di dalam form evaluasi itu kita membutuhkan data-data peminatannya teman-teman apa sih. Nah, kalau sudah tahu peminatannya, nanti kita akan informasikan secara berkala melalui WhatsApp ataupun juga melalui nomor telepon, email, dan lain sebagainya untuk diinformasikan berkaitan dengan jadwal-jadwal program yang akan dibuka. Kemudian selanjutnya ini tadi yang universitas penyelenggaranya atau universitas yang ikut serta gitu, yang tergabung di dalam NUNI itu apa aja. Teman-teman boleh lihat ini ada Atmajaya, ada Unpar. Mungkin misalnya teman-teman bosan di Bandung aja, saya mau coba keluar, boleh gitu, coba ke Jogja nih. Di Jogja ada siapa aja. Mau ke Salatiga, boleh, lanjut ya, silakan. Nah, ini selanjutnya adalah program yang tadi saya bilang, pertukaran mahasiswa non-UNI atau masih disebutnya jalur mandiri ya. Nah, sebetulnya teman-teman juga bisa akses ke mbkm.maranatha.edu. Itu adalah website milik kami atau milik LPKA atau tepatnya bidang pengelolaan MBKM. Di sini ada pemilihan program pemerintah, program UNI, sama program Universitas Kristen Maranatha. Kira-kira ada apa aja di sana, teman-teman boleh akses. Mulai sekarang boleh cek-cek ya di sana. Nah, selanjutnya untuk program pertukaran mahasiswa tadi kita ngomongin kan yang non-UNI. Salah satunya adalah program konsorsium Fakultas Psikologi Kristen di Indonesia gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman udah dengar informasi ini atau belum, tapi saya harap teman-teman sudah dapat infonya. Jadi kebetulan juga Fakultas Psikologi mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas lainnya gitu ya. Dan ini dalam
dalam skema pertukaran mahasiswa, diantaranya dengan Fakultas Psikologi Universitas Trida Wacana Jakarta, kemudian Satya Wacana, Pelita Harapan, Ciputra, HKBP, dan juga Tomohon ya, Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Nah, di dalam konsorsium ini bergabunglah sejumlah perguruan tinggi ini, dan mereka menawarkan kira-kira mata kuliah yang bisa diakses atau bisa ditukarkan atau misalnya bisa diambil oleh para mahasiswanya dalam program pertukaran mahasiswa. Tapi ini khusus untuk Fakultas Psikologi pertukarannya ya. Jadi untuk di luar program studi lain tidak bisa, karena ini memang konsorsium Fakultas Psikologi Kristen Indonesia. Ini udah berjalan di semester yang lalu. Harapannya di semester ini juga akan dibuka kembali dan semakin banyak yang berminat ya. Kalau misalnya teman-teman ikutin sosialisasinya nanti mungkin dari fakultas ataupun juga nanti dari universitas, ini menarik sekali karena ternyata banyak banget yang ditawarkan oleh perguruan tinggi dan berbeda gitu, nggak nyangka gitu. Ternyata di sini dapatnya apa, di sana dapatnya apa, yang memang ternyata unik gitu. Dan saya rasa ini kesempatan buat mahasiswa untuk tadi mengeksplor lebih dalam lagi bidang ilmunya. Itu tadi informasi terkait program pertukaran mahasiswa. Ini saya informasikan karena memang yang mau dibuka atau misalnya yang dalam waktu dekat ini akan dibuka adalah program pertukaran mahasiswa. Nah, kira-kira program lain apa yang akan segera dibuka? Untuk saat ini yang akan segera dibuka adalah kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini masuk ke dalam angkatan keempat ya. Salah satunya tadi mungkin Sela ini terlibat di kampus mengajar angkatan yang ketiga. Sebelumnya kampus mengajar yang pertama itu ada 3 peserta dari Fakultas Psikologi. Nah, kebetulan ini dari sastra ya, dari psikologi. Saya rasa juga teman-teman di sini juga ada yang punya passion ataupun minat untuk mengajar gitu, untuk mengabdi gitu kan di sekolah-sekolah. Nah, ini juga punya peluang yang besar buat teman-teman untuk ikut dan terjun. Kalau mendengarkan sharingnya dari teman-teman yang terjun langsung ke sana itu luar biasa seru. Kenapa seru? Nanti teman-teman akan dikumpulkan dengan program studi lain dari perguruan tinggi lain, kemudian dilihat lagi misalnya kebutuhan sekolah itu tentang apa gitu ya. Saya pernah dengar salah satu peserta di kampus mengajar yang angkatan pertama itu mengajar di salah satu sekolah internasional. Kita nggak nyangka kan, ternyata sekolah internasional juga bisa gitu, ada gitu dapat di sana. Ternyata mereka ngajarin apa? Ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin budaya Indonesia. Hal-hal yang seperti itu yang tidak terduga tapi memberikan manfaat yang banyak. Tadi kalau misalnya testimoni juga dibilang kan memberikan dampak gitu. Itu ngerasanya pasti perasaan yang luar biasa ketika kita bisa memberikan dampak dan bisa membantu gitu, membantu masyarakat kecil ataupun juga luasnya ya Indonesia dalam hal pendidikan. Selanjutnya yang akan dibuka adalah Wirausaha Merdeka. Nah, ini adalah program baru yang dibuka dari pemerintah. Sebelumnya belum ada, berarti siap-siap teman-teman, selanjutnya akan ada ya. Kalau tadi teman-teman di testimoni ada juga yang mengambil program kewirausahaan. Nah, itu adalah kewirausahaan yang diambil dari jalur mandiri. Nah, ini adalah jalur pemerintah yang akan segera dibuka. Jadi siap-siap aja. Nanti saya bilang, teman-teman pastikan mengisi form evaluasi, kemudian memilih kira-kira skema yang mau diambil apa, supaya kita terus-terusan kontak teman-teman berkaitan dengan info-info terbaru. Atau teman-teman juga boleh join ya ke dalam grup WhatsApp-nya kami, di sana juga informasinya global. Jadi misalnya kenapa yang global itu perlu ikutan? Siapa tahu teman-teman berubah pikiran dari tadinya misalnya, oh saya tertariknya sama magang aja, tiba-tiba teman-teman juga pengen ikutan proyek kemanusiaan atau yang lain dan sebagainya. Itu ya teman-teman beberapa informasi yang mungkin akan segera berdatangan dalam waktu dekat ini. Nah,
Kalau misalnya kita dari pihak bidang pengelolaan MBKM selalu bilang get ready gitu ya. Dari bulan Mei ini kita selalu ingatkan, bersiaplah dari sekarang gitu kalau kamu memang mau memutuskan ikutan MBKM. Nah, ini ada beberapa informasi tadi saya bilang, ada grup WhatsApp-nya, teman-teman boleh scan barcode-nya dari sekarang, langsung join juga bisa ya. Kemudian informasi yang bisa disampaikan adalah pertama, pilih kegiatan MBKM yang akan diikuti, mandiri atau pemerintah. Kemudian cari informasinya secara detail melalui sosial media ataupun website ataupun apapun ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, komunikasikan dengan dosen wali, ketua prodi terkait pilihan program MBKM yang akan diambil. Ini yang paling penting ya teman-teman yang harus diingat, komunikasikan. Kemudian yang keempat, pastikan timeline pendaftaran untuk masing-masing kegiatan, jangan sampai terlambat. Tadi kita udah sampaikan timeline secara keseluruhan atau umumnya itu biasanya Juni, Juli, Agustus periodenya. Nah, jangan sampai terlewat. Kemudian, ikuti kegiatan parade MBKM yang diselenggarakan oleh bidang pengelolaan MBKM untuk info detail yang ditawarkan universitas. Sekali lagi, saya ingatkan teman-teman, jadi nanti di form evaluasi, teman-teman akan mengisi data. Apakah teman-teman berminat untuk mengikuti MBKM? Jika iya, maka silakan memilih skema yang kira-kira akan dipilih. Oh, saya mau ikut, saya kira-kira pengennya 3, boleh. Oh, saya mau ikutannya program 1 aja, boleh. Ini nanti kita akan tindak lanjuti, jadi nggak cuma sekedar data. Nanti di sosialisasi tahap kedua, teman-teman dapat info sesuai dengan skema pilihannya masing-masing. Teman-teman juga akan mendapatkan treatment sesuai dengan skema yang dipilih. Misal, nanti teman-teman memilih kampus mengajar. Nanti kita akan adakan kegiatan khusus untuk kampus mengajar, mulai dari talk show, kemudian juga info-infonya apa aja. Talk show-nya ngapain? Talk show-nya pastinya bincang-bincang dengan para alumni ataupun juga mungkin dari mitranya nanti ya, kalau ada dari mitra sekolah itu boleh share nanti di sana. Itu teman-teman pentingnya dalam mengisi form evaluasi nanti supaya kita bisa tindak lanjuti di tahap selanjutnya atau sosialisasi yang kedua. Jadi teman-teman mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh dan juga detail. Itu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kurang detail atau apa, boleh segera gabung ke dalam grup WhatsApp-nya kita. Dengan senang hati kita menjawab, dengan senang hati juga kita memberikan informasinya. Oke, mungkin sekian dari saya, Sela. Saya harap ini bisa membantu juga memberikan informasi yang cukup buat mahasiswa, dan tadi harapannya segera mendaftarkan diri, gitu kan. Jadinya semangat nih, gitu. Aku mau daftar segera gitu sekarang juga, gitu harapannya ya. Oke, Sela, terima kasih. Sekian dari saya. Iya, terima kasih juga Ibu. Ternyata nih kampus mereka nih luar biasa banget ya Bu ya. Bisa ternyata kita memiliki hak-hak istimewa sebagai mahasiswa dari 3 SKS ya. 3 hak yang tadi, 3 SKS. Ya, terus hak 3 semester. Iya, 3 semester ternyata hak mahasiswa nih. Ini sangat luar biasa nih. Mumpung ada kesempatan nih teman-teman yang akan datang, diingatkan ada pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, dan wirausaha merdeka. Dan di pertukaran mahasiswa ini bisa sampai ke luar negeri ya Bu ya? Betul, ada. Itu nanti programnya namanya ISMA ya, ISMA. Nanti mungkin dijelaskan sama Bu Dinar lebih detail, karena itu adanya di bagiannya Bu Dinar. Iya, luar biasa banget nih. Untuk teman-teman yang pengen pertukaran pelajar sampai ke luar negeri, monggo silakan banget nih daftar. Oke nih teman-teman, untuk menambah wawasan kita mengenai MBKM, acara selanjutnya adalah pemaparan informasi mitra oleh Direktur Kemitraan yaitu Ibu Agung Tiastuti Dinar Kartikasari Hartono Junior SH. Yang terhormat, Ibu Agung Tiastuti Dinar Kartikasari Hartono Junior SH, kami persilahkan. Oke, thank you ya Kak Sela. Selamat pagi Bapak Ibu dari Fakultas Bahasa dan Budaya dan juga Fakultas Psikologi dan juga teman-teman mahasiswa. Senang ya kita dari Direktorat Kemitraan bisa ketemu nih sama teman-teman untuk bisa sharing informasi tentang mitra. Jadi tadi sudah disampaikan secara detail banget oleh Ibu Rosye tentang skema kegiatan yang bisa diikuti oleh teman-teman nih dalam hal MBKM. Nah, jadi memang teman-teman punya hak untuk dapat 3 semester ya berkegiatan di luar prodi teman-teman gitu. Nah, memang dalam hal pembelajaran ini tentu
butuh eksternal ya, pihak eksternal untuk bisa memfasilitasi rencana kegiatan teman-teman tadi yang akan diambil gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk kegiatan itu bisa dibagi ada kegiatan dari pemerintah, masa program pemerintah ataupun juga program yang mandiri. Kalau untuk program pemerintah, teman-teman nanti bisa lihat di aplikasi Kampus Merdeka ya, di situ sudah ada mitra-mitranya dan itu memang sudah langsung mitra-mitranya bekerja sama dengan pihak pemerintah gitu ya. Nah, yang saat ini kami akan sampaikan itu adalah mitra-mitra yang dalam hal program mandiri. Nah, saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal yang sudah sebenarnya berjalan banyak gitu ya, pertukaran mahasiswa, kemudian magang, studi independen, dan juga kampus mengajar. Nah, memang beberapa mitra itu sudah bekerja sama dalam hal memiliki dokumen kerjasama nih dengan universitas, ada juga yang sudah secara fokus dengan fakultas dan prodi. Nah, kami akan informasikan beberapa mitra yang sudah memiliki dokumen kerjasama, jadi artinya memang sudah secara legalnya tuh sah gitu ya, kita bekerja sama dengan mitra-mitra tersebut. Dan yang pertama, saya akan informasikan kerjasama yang sudah ada di level universitas, artinya teman-teman nanti bisa memanfaatkan kemitraan ini, dan nanti juga selanjutnya ada informasi yang dari fakultas dan juga prodi. Nah, yang pertama itu yang kerjasama dalam hal di tingkat universitas. Kita ada beberapa mitra dalam hal yayasan, kemudian ada gereja, perguruan tinggi, itu juga macam-macam nih kegiatan MBKM yang sudah diinformasikan. Jadi mitra-mitra ini dalam kami berkomunikasi dengan mitra-mitra tersebut, mereka juga sudah mau gitu ya untuk mendukung nih teman-teman dalam hal MBKM. Jadi ada Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup ini adalah EcoCamp, mungkin teman-teman sudah tahu tuh yang di Dago atas itu juga sudah bekerja sama dengan universitas. Itu mereka membuka peluang untuk magang dan proyek kemanusiaan. Memang kita kerjasama ini di 2020 dan karena ada pandemi jadi memang di hold dulu. Cuman karena ini kan kita sepertinya tahun ini sudah mulai bisa ready ya untuk bisa ada pertemuan ataupun kegiatan yang secara onsite dan memungkinkan nih untuk bisa ada kegiatan MBKM di Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup ini. Kemudian juga dengan Majelis Sinode Gereja Protestan Maluku dari pihak mereka ini membuka peluang untuk asistensi mengajar. Ada beberapa sekolah yang nanti akan diinformasikan dari pihak GPM. Teman-teman bisa pergi ke sana. Memang sini on-site ya, karena asistensi mengajar itu juga siswa-siswi di sekolah sana juga butuh ada interaksi nih dengan teman-teman sebagai kakak-kakak gurunya gitu. Jadi memang ini adalah kegiatannya secara on-site. Kemudian universitas-universitas ini yang juga membuka peluang untuk pertukaran mahasiswa, baik nanti mahasiswa kita nih dari Maranatha pergi ke universitas ini, Bakri, kemudian Pelita Harapan dan juga Unhan, itu juga mahasiswa mereka bisa datang juga nih ya ke Maranatha. Kemudian selanjutnya ada juga Universitas Pembangunan Jaya, itu juga secara khusus ada kerjasama juga dengan Fakultas Psikologi dalam hal pertukaran mahasiswa. Kemudian ada Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia atau HIPMIKINDO. Jadi ini HIPMIKINDO itu mendukung para UMKM gitu ya. Dalam komunikasinya juga mereka membuka peluang untuk kegiatan MBKM dalam hal kewirausahaan. Cuman memang mereka belum ada skema secara detail seperti kurikulumnya bagaimana. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti saat mengisi evaluasi kemudian juga tertarik dalam hal kegiatan MBKM dan kewirausahaan dan ingin juga secara spesifik dengan HIPMIKINDO, nanti kita bisa berbicara nih dengan Bapak Ibu di fakultas dan juga prodi seperti apa skema yang bisa dilakukan. Kemudian untuk ITENAS, UKI Maluku dan juga Triatma Mulia ini juga kita sudah sepakat dalam hal pertukaran mahasiswa. Kemudian dengan perusahaan kita juga ada kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telkom, dan juga PT Medion Farma Jaya. Mereka juga membuka peluang magang. Dan untuk PT Telkom itu di tahun yang lalu mereka membuka peluang untuk banyak prodi nih gitu ya. Jadi prodinya nggak hanya soal IT aja gitu ya, tapi juga fakultas-fakultas yang lain ada. Jadi nanti dari informasi
evaluasi yang teman-teman isi, itu kita juga bisa nanti kalau misalkan teman-teman tertarik ke PT Telkom bisa diarahkan ke sana. Karena mereka juga membutuhkan nih mahasiswa kita yang tertarik untuk magang di Telkom itu dari prodi mana aja ya, dan kira-kira ada jumlahnya berapa orang, itu juga dibutuhkan informasi dari mereka. Kemudian ada juga gereja untuk majelis, Badan Pekerja Majelis Kasus Priangan, itu juga soal magang. Kemudian Yayasan Wilwatikta Sri Pahlawan Nusantara, ini memang yayasan kemanusiaan, dan dalam hal ini magangnya dibutuhkan memang berurusan dengan desainnya. Jadi ini sebagai informasi aja teman-teman kalau misalkan kita sudah ada kerjasama dengan yayasan ini. Kemudian selanjutnya ada PT Energi Nusa Mandiri, ini memang bertempatnya di Kalimantan. Jadi magangnya waktu lagi diinformasikan memang masih on-site. Jadi terbuka juga teman-teman untuk bisa punya peluang untuk magang ke sana, terutama yang mereka butuhkan itu dari Sasa China ya, karena perusahaan ini banyak berhubungannya dengan orang-orang dari Tiongkok. Kemudian ada juga ITSB, kemudian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UNIBI, dan juga Universitas Telkom, itu kita sudah berkomunikasi dan mau untuk pertukaran mahasiswa. Dan beberapa universitas ini juga sudah kami sampaikan tuh penawaran-penawaran mata kuliah. Jadi dari mereka juga sebetulnya lagi mempersiapkan juga ya untuk program pertukaran mahasiswa. Kemudian ini ada MIKTI, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Waktu di semester ganjil 2122 itu sudah membuat satu program untuk studi independen, dan ada beberapa mahasiswa kita juga yang mengikuti program ini. Memang sih informasi terakhir dari MIKTI belum ada program untuk ganjil, cuma mereka saat ini memang masih mempersiapkan juga. Jadi kalau misalkan tadi dari Bu Rosia sudah memperlihatkan ada timeline sosialisasi, misalkan di bulan Juni mereka sudah melaunch program, nanti teman-teman juga bisa dapatkan informasinya. Kemudian dari Spentara ini memang masih baru, mereka membuka peluang untuk magang dan juga studi independen. PT MKSN juga sama untuk magang dan studi independen. Kemudian ada tetangga kita nih, Hotel Aston Pasteur juga sebetulnya membuka peluang nih untuk magang. Nah awalnya Hotel Aston Pasteur ini membuka peluang magangnya dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi karena juga beberapa dudi itu sudah ngeh dengan program MBKM. Jadi Hotel Aston Pasteur juga sudah siap untuk memberlakukan magang yang dalam skema MBKM. Sorry, ini make sure apakah sudah untuk membuka breakout room ya? Kasela? Saya ada notifikasi ke saya, apakah memang sudah dibuka untuk breakout room? Cek. Halo Ibu, breakout room nanti sesi tanya jawab dulu Bu, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian juga kita ada dengan pemerintah Desa Indragiri Ciwidey. Ini mereka membuka peluang juga untuk proyek kemanusiaan dan juga KKN. Cuman memang KKN ini kita masih belum jalan gitu ya, yang dalam skema MBKM ini. Tapi intinya dari pemerintah Desa Indragiri Ciwidey ini siap untuk kalau misalkan teman-teman mau untuk program KKN. Kemudian UPI Jakarta, Universitas Internasional Batam, Esa Unggul, dan juga Universitas Pertahanan ya, itu juga mereka siap untuk pertukaran. Kemudian NUNI tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Rosia, ini adalah konsorsium perguruan tinggi. Jadi sebetulnya keuntungan gitu ya dalam hal ini kalau kita bergabung dalam satu konsorsium, jadi kita tuh nggak ketuk pintu satu-satu sebetulnya gitu ya. Jadi dalam satu waktu ada program pertukaran yang dibuka, kemudian mahasiswa bisa pilih gitu universitasnya mana saja yang untuk pertukaran mahasiswa ini. Kemudian berikut informasi yang sudah dibagi per fakultas, artinya kerjasama ini memang hanya untuk fakultas ini saja atau prodi tertentu. Untuk di sastra China, kerjasama yang dalam proses untuk dijalankan itu adalah dengan Bolong ID. Kemudian yang sastra Jepang itu sudah ditandatangani untuk dokumen kerjasamanya itu dengan PT Pretek gitu ya. Jadi untuk di FBB ini juga sudah berpenggeliat gitu ya untuk mendapatkan mitra-mitra dalam hal magang MBKM. Nah, yang lainnya adalah untuk sastra Inggris. Kemudian ini kerjasama dengan Fakultas Psikologi, tadi sudah disebutkan sebentar di awal,
dengan UPJ. Jadi UPJ itu kerjasama dengan universitas dan juga per fakultasnya sudah secara khusus mau untuk program pertukaran. Dan tadi juga sudah disinggung juga untuk konsorsium psikologi. Jadi sebagai informasi, Maranatha adalah anggota dari BKPTKI, Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, dan anggota-anggota di BKPTKI yang memiliki fakultas psikologi, mereka membentuk satu konsorsium tersendiri, yaitu Konsorsium Psikologi Kristen Indonesia. Ada 7 universitas, 7 perguruan tinggi yang tergabung di dalamnya, dan 7 universitas ini bersepakat nih untuk membuat pertukaran mahasiswa, dan ini sudah berjalan di semester yang sebelumnya, dan saat ini masing-masing universitas juga sedang menggodok ya untuk di program di semester mendatang. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Kemitraan dalam hal kemitraan. Jadi memang untuk dokumen kerjasama sebagai landasan kerjasama antara Maranatha dengan mitra itu memang ada secara kontennya itu mendetail mengenai hak dan kewajiban masing-masing gitu ya dari Maranatha dan juga dari mitra gitu. Kemudian juga supaya mahasiswa yang mengikuti program di mitra tersebut mereka tetap mendapatkan hak yang sesuai gitu ya. Maka periodenya kami juga tuliskan seperti yang tadi ditulis untuk 20 SKS, berarti kurang lebih 1 semester begitu. Kemudian kalau misalkan yang magang itu juga dari pihak mitranya menyediakan supervisor dan akan memberikan penilaian gitu ya. Dan tentunya di akhir mahasiswa mendapatkan sertifikat industri untuk yang magang ataupun studi independen. Kalau misalkan yang di pertukaran, mahasiswa mendapatkan juga laporan hasil studi gitu ya. Jadi artinya teman-teman saat mengikuti program pertukaran di mitra-mitra tersebut tuh ada bukti gitu ya dari mitra tersebut. Demikian demikian juga teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Agung Yastuti Dinar Kartika Sari Hartono Junior SH telah memberikan informasi yang sangat berguna. Baik teman-teman, dari pemaparan pembicara kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan MBKM banyak dilaksanakan di luar kampus, bahkan sampai ke luar negeri ya. Dan perlu dicatat lagi nih untuk teman-teman yang ingin mengambil MBKM, salah satu kegiatannya bisa dulu nih, pertama konsultasi kepada dosen walinya. Kemudian diingatkan lagi nih teman-teman, kegiatan yang akan datang yaitu ada pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, dan wirausaha merdeka. Dan ternyata manfaat yang paling menarik adalah adanya konversi SKS nih di perkuliahan. Jadi ada 20 SKS, teman-teman bisa belajar di luar kampus gitu. Kemudian juga teman-teman banyak nih mendapatkan pengalaman seperti relasi yang bertambah, ilmu-ilmu yang didapatkan di luar kampus, dan bisa mengasah juga nih soft skill yang berguna di tempat kerja nanti. Baik, setelah mendengarkan pemaparan dari pembicara kita hari ini, acara selanjutnya adalah pengisian formulir evaluasi. Ya, untuk teman-teman mahasiswa dan non-mahasiswa, saya meminta untuk mengisi formulir evaluasi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat dan dapat memindai barcode yang ada di layar. Perlu diperhatikan, formulir evaluasi ini diisi oleh mahasiswa dan non-mahasiswa sesuai dengan barcode-nya masing-masing. Dalam formulir ini terdiri dari evaluasi acara dan formulir mengenai peminatan kegiatan MBKM yang akan diambil khususnya bagi mahasiswa. Dipersilahkan teman-teman. Ya, setelah mengisi formulir evaluasi, acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi para peserta dapat mempersiapkan pertanyaannya masing-masing. Dan perlu diingatkan kembali nih, ada hadiah yang menarik dari panitia bagi penanya yang memberikan pertanyaan yang menarik juga. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat Zoom atau raise hand ya. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Rosya Wulandari SSMM.
Ya, halo Kak Sela, kembali ya. Ya, oke, kita sambil menunggu ya berarti ya Kak Sela ya untuk penanyanya. Berarti mereka boleh ini raise hand ataupun juga boleh di kolom chat ya. Iya, betul Bu. Bisa langsung raise hand aja atau kolom chat. Oke. Ini ada kayaknya satu ya dari Sasa China. Ya, ada Bu nih dari mana nih? Ervina. Apakah ada pertukaran pelajar ke luar negeri? Dan jika ada, apakah online atau offline, Bu? Mengapa setiap semester tidak semua program diadakan? Oke, saya bantu jawab, tapi mungkin nanti dilengkapi sama Bu Dinar ya, karena yang tadi saya bilang atau program pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar luar negeri di handle-nya sama Direktorat Kemitraan. Tapi apakah semua program mengapa setiap semester tidak semua program diadakan? Oke, jadi untuk programnya memang ada yang dibuka di semester berikutnya, tapi ditutup. Itu sih sebetulnya kebijakan dari masing-masing mitra ataupun juga perusahaan ya. Kemudian juga kalau untuk jalur pemerintah memang kan skema yang diusungkan 9, tapi memang dari yang waktu pertama kali dibuka MBKM mereka mungkin sepertinya baru uji coba dulu 1. Nah, kalau udah sesuai, udah oke nih jalannya, running lagi yang satunya lagi. Biasanya gitu sistemnya kalau untuk pemerintah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang non pemerintah memang kembali lagi kebijakan dari perusahaannya mungkin ada pemikiran tertentu ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertukaran pelajar ke luar negeri mungkin boleh diinfokan sama Bu Dinar ya. Oke, makasih Bu Rosya. Ya, menambahkan informasi tentang pertukaran ke luar negeri. Jadi sebetulnya secara secara rutinnya dari Maranatha kan memang mengikuti program pertukaran ya ke luar negeri gitu. Masa di luar ada MBKM gitu. Kemudian untuk yang khusus program MBKM dari pemerintah itu membuka program namanya itu ISMA, Indonesia International Student Mobility gitu ya. Dan untuk yang di semester ganjil mendatang itu sudah dibuka tuh dari bulan April dan memang sudah selesai juga sih prosesnya. Jadi biasanya memang kalau untuk ISMA itu di semester ganjil dan ISMA itu untuk tahun ini adalah batch yang kedua gitu ya. Tahun lalu baru dimulai. Nah, jadi memang untuk yang ganjil ke depan memang untuk ISMA ini sudah sudah bisa diikuti juga, tapi kalau kemarin kita sudah membuka pendaftaran juga. Nah, untuk prodi mana saja yang bisa mengikuti gitu ya program pertukaran ini, kalau kayak ISMA itu terbuka untuk semua prodi sarjana ya gitu yang mengikuti gitu. Tapi kalau untuk pertukaran yang dari universitas kita ke universitas lain, jadi istilahnya U2U begitu, itu memang tergantung dari universitas penerimanya gitu ya. Ada program pertukaran yang tidak mensyaratkan prodi, ada juga memang mensyaratkan prodi tertentu gitu. Dan informasi setiap kali ada informasi pembukaan program pertukaran pasti kami sampaikan ke prodi, ke fakultas gitu, juga ada di IG-nya di IO juga gitu ya. Jadi kami blast informasinya gitu ya. Nah, ini kami juga nanti butuh ada masukan juga nih ya teman-teman, apakah memang teman-teman tuh mendapatkan informasi itu atau enggak gitu ya. Karena kami juga sampaikan juga melalui SEMA Hima begitu. Jadi pertanyaan dari Ervelin ya tadi ya, jadi sebetulnya memang ada gitu ya program pertukaran ke luar negeri tadi yang sudah disampaikan. Nah, secara online atau offline, kalau yang ISMA itu secara offline gitu ya. Kalau untuk yang program lain tergantung juga dari programnya gitu. Jadi nggak bisa disamakan semua sih gitu. Dan dalam tahun-tahun ini memang banyaknya dibukanya secara online ya gitu. Tapi kalau yang tahun berikutnya mungkin bisa juga sudah secara onsite. Gitu, apakah cukup menjawab, Elvin? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Rosya dan Ibu Dinar. Ada pertanyaan lagi dari Sharon Aurelia dari Sastra Cina, Bu. Yang pertama, jika program pertukaran yang antar Universitas Indonesia, seleksinya berdasarkan daerah asal dan daerah universitas,
untuk program NUNI, apakah itu berlaku juga? Dan faktor apa yang dapat memengaruhi seleksi program NUNI? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, apakah mungkin jika kita tidak diterima dalam pertukaran mahasiswa, jika terjadi, apakah kita dapat mengundurkan diri? Terima kasih. Begitu Bu, silakan. Oke, Sela, terima kasih. Ini saya bantu jawab ya untuk Sharon ya. Sharon yang pertama, jika program pertukarannya di antar Universitas Indonesia, seleksinya ini maksudnya yang program pertukaran pemerintah ya, Sharon ya. Halo, Sharon. Ya. Yang se-Indonesia maksudnya. Iya, yang se-Indonesia itu yang untuk jalur pemerintah bukan? Benar, Bu. Iya, kalau untuk yang jalur pemerintah sebetulnya jadi gini, ada yang namanya PT pengirim, ada yang namanya PT penerima. Nah, PT pengirim artinya yang mengirimkan mahasiswa, dan PT penerima artinya PT yang menerima mahasiswa untuk datang belajar dan melakukan onsite di sana. Nah, ini seleksinya tidak ada seleksi ya, jadi dibuka untuk maksudnya ada seleksinya tentu, tapi dibuka untuk semua. Jadi misalnya kalau Sharon dari Bandung, mau pilih kemanapun juga boleh, mau ke Sumatera, Bali, itu tidak terbatas. Nah, tapi memang persyaratannya yang harus dilihat adalah kuota ya. Kuota masing-masing perguruan tinggi itu kan berbeda-beda, ada yang cuma 50, ada yang ratusan gitu. Nah, biasanya mungkin dilihat lagi dari transkrip nilai nantinya, kemudian juga akreditasi, kemudian juga mungkin karena balik lagi masing-masing pasti punya persyaratan tertentu di perguruan tinggi masing-masing karena berhubungan dengan kuota. Artinya kalau enggak juga misalnya siapa cepat dia dapat gitu. Siapa tahu gitu misalnya dari kuota 50 Sharon di urutan 70 otomatis kan tereliminasi. Kurang lebih seperti itu kalau untuk yang jalur pemerintah. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah untuk program NUNI. Apakah itu berlaku juga? Untuk program NUNI juga sama ya, tidak dibatasi misalnya kamu dari daerah mana atau apa. Ini semua terbuka. Jadi kamu boleh pilih ke Surabaya kah, ke Malang kah, kemanapun boleh selama itu memang di perguruan tinggi yang memang menjadi pesertanya NUNI gitu ya. Kemudian untuk seleksi balik lagi masing-masing juga punya kuota dan batasannya. Tapi untuk NUNI ini sejauh ini masih banyak ya kuotanya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tanggal-tanggalnya. Nanti gitu jangan sampai terlewat atau batas waktunya udah lewat karena kan masing-masing perguruan tinggi punya kalender akademiknya tersendiri ya. Jadi nggak akan sama gitu. Kayak mungkin ada yang di Maranatha baru mulai di bulan September, mungkin di kampus lain malahan di bulan Agustus atau kapan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, apakah mungkin jika kita tidak diterima dalam pertukaran mahasiswa, mungkin saja yang tadi saya bilang, kalau kuotanya sudah terpenuhi atau ada persyaratan yang tidak tersampaikan atau yang kurang, pasti bisa gagal gitu ya, atau tidak diterima. Kemudian, apakah kita dapat mengundurkan diri? Kalau misalnya teman-teman dinyatakan diterima, kemudian tiba-tiba mengubah pemikirannya, terus mau mengundurkan diri, tentu bisa, tapi mungkin ada persyaratan lain yang harus ditentukan. Misalnya kalau untuk program pemerintah, saya khawatir nanti ada pengembalian dana yang harus dikembalikan gitu ya. Dan pengembalian dananya juga lumayan ribet biasanya. Kemudian hal lainnya lagi yaitu masalah image-nya Maranatha nanti di perguruan tinggi ataupun di mitra ataupun di perusahaan. Nantinya ketika mereka sudah melakukan tahapan-tahapan, udah melakukan seleksi, tiba-tiba gitu mahasiswanya mengundurkan diri di tengah jalan, itu kan sangat disayangkan sekali, dan ini menjadi nilai yang tidak baik bagi universitas. Khawatir ini juga akan berpengaruh nantinya pada teman-teman yang akan mau ikutan gitu di semester berikutnya, misalnya dari Maranatha lagi, dari prodi ini lagi, janganlah kemarin juga dulu nggak betul gitu, berhenti di tengah jalan. Nah ini yang kita khawatirkan gitu, jangan sampai jadi kesannya jadi tidak baik gitu nama kita di luaran. Itu mungkin yang bisa saya bantu jawab ya. Untuk Sherlyn, apakah sudah jelas Sherlyn? Ya. Sharon ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih juga. Oke, ya, Kak Sela. Oke, sudah jelas ya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Sastra China, Leonita Agustin. Saya ingin bertanya untuk program magang sendiri kan tadi ditampilkan untuk Sastra China tersedia di bolong.id. Dan apakah kita diperbolehkan melamar ke perusahaan lain, tetapi kemampuan bahasa kita tidak terpakai?
Lalu jika kita terikat beasiswa, apakah beasiswa tersebut akan berpengaruh terhadap persyaratan dan lain-lain? Begitu Bu pertanyaannya Bu, silakan. Oke, untuk pertanyaan ini dari Bu Dinar mau jelaskan dulu, mungkin karena ini tadi kan bolong.id diinfokannya oleh Bu Dinar ya. Untuk sisanya mungkin nanti saya bantu jelaskan. Ya, Leonita, untuk yang berdasarkan informasi dari dokumen kerjasama yang sudah dilakukan di Sasa China, itu kan dengan bolong ID, jadi memang mereka tuh membutuhkan tenaga-tenaga dalam hal translator gitu ya di perusahaan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melamar ke yang lain supaya kemampuan bahasa tetap tersalurkan gitu, mungkin bisa diinformasikan ke prodi, karena kan sebetulnya si mitranya itu tadi harus jelas gitu ya, dan mitra juga sudah mengetahui program magang ini gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya Leonita nih magang di satu perusahaan itu tapi tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan skema MBKM, jadinya sayang gitu ya. Dalam periode tersebut mengikuti program magang tapi nggak diakui gitu ya dalam hal program magang MBKM. Jadi kalau misalnya dari prodi ada kebutuhan tentang mitra yang sesuai gitu ya atau yang diinginkan, itu nanti bisa kami bantu fasilitasi gitu. Atau misalnya dari Leonita justru yang punya informasi nih ya soal mitra itu, nanti bisa disampaikan ke prodi, kemudian nanti prodi akan kolaborasi dengan direktorat kemitraan dalam hal nyambungin gitu ya dengan si perusahaan itu gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya bisa dibolong ID saja gitu, terbuka peluang untuk di tempat yang lain, tapi diharapkan sih tetap ada dokumen kerjasamanya supaya tetap secara sahnya mahasiswa mengikuti magang tersebut gitu. Jadi dan si mitranya juga sama ya, punya frekuensi yang sama gitu kebutuhannya, memfasilitasi kebutuhan mahasiswa magang itu gitu. Apakah cukup jelas Leonita atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, terima kasih. Oke, untuk beasiswa mungkin bisa sama Bu Rosya kali ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan ini berpengaruh dengan persyaratan dan lain-lain gitu ya. Yuk. Oke, terima kasih Bu Dinar. Oke, saya bantu tambahkan aja ya. Jadi yang pertama, untuk skema program magang perlu diketahui khusus untuk yang skema magang, teman-teman diminta untuk mendaftarkan dirinya ataupun juga disebutnya mengikuti program magang yang memang sesuai dengan bidang ilmunya. Itu yang wajib diketahui oleh teman-teman. Kenapa harus sesuai dengan bidang ilmu? Tadi kita bicara tentang konversi nilai atau peralihan nantinya mata kuliah gitu. Nanti yang didapetin apa sih pencapaian pembelajarannya? Nah, itu nanti kan dialihkan ke dalam nilai-nilai mata kuliah. Maka khusus untuk program magang ini, teman-teman disarankan untuk mengambil magang yang sesuai dengan bidang ilmu. Jadi kalau yang nggak sesuai, jangan ya, misalnya nih teman-teman dari Sasa China tiba-tiba magangnya jadi di Starbucks jadi barista. Nah, itu kan nggak nyambung gitu. Terus mau yang ditukarkan apa gitu. Itu kan akan menjadi masalah nantinya. Ini khusus untuk program magang saja. Kalau yang lain sebetulnya bebas. Kayak misalnya kayak program proyek kemanusiaan kan itu tidak dilihat dari bidang ilmu ya. Yang penting memang punya niat untuk melayani atau mendidik seperti hal-hal yang kayak gitu. Nah, tapi untuk program magang berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah jika teman-teman terikat beasiswa, apakah beasiswa tersebut akan berpengaruh? Nah, untuk program beasiswa tergantung dari beasiswa yang diadakan. Misalnya, teman-teman pernah ikutan program beasiswa yang pemerintah, ada bidik misi kan ya, kemudian ada hal-hal lain di luar itu gitu. Kemudian teman-teman dinyatakan diterima di yang jalur pemerintahan. Otomatis ini akan berpengaruh karena biasanya kayak pemotongan UKT-nya nggak akan diberikan karena mereka dianggap mahasiswa tersebut sudah mendapatkan beasiswa dari yang lain. Jadi nggak boleh double pendanaan ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya beasiswanya mandiri, saya rasa sejauh ini tidak masalah. Kayak misalnya kan ada beasiswa yang dari Maranatha ditawarkan ya, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan ditawarkan, itu nggak mengganggu sih, nggak mengganggu
proses si MBKM ini. Begitu untuk Leonita informasinya. Udah cukup jelas ya Leonita atau gimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti Bu, kalau misalkan kayak beasiswa dari Maranatanya, tetap kita harus tetap dapat konsultasi lagi gitu Bu? Atau gimana? Boleh tahu nggak beasiswanya apa kalau yang dari Maranatha? Saya ikutnya OSC. OSC boleh tetap dapat kok, nggak jadi masalah. Oh. Iya, jadi misalnya Leonita sendiri minatnya di program apa ya? Di program magang sih Bu. Oh, program magang. Enggak sih, harusnya nggak jadi masalah ya Leonita untuk OSC. Baik Bu, terima kasih informasinya. Ya, karena sebetulnya kan MBKM ini sebenarnya kegiatan pembelajaran gitu. Bedanya gini, kalau pembelajaran biasanya kan di kelas di Maranatha. Nah kali ini gitu melalui program MBKM, mahasiswa punya kesempatan untuk belajar di tempat lain gitu di luar gitu. Jadi yang ngebedain kayak magang gitu, ya tetap disebutnya belajar gitu. Cuman belajarnya di mitra, di perusahaan, bukan di kelas, bukan sama dosen yang kita kenal atau dosen Maranatha. Itu aja sih perbedaannya. Nah, teman-teman juga kan tetap bayar untuk SKS-nya, seperti itu. Ada lagi? Leonita, cukupkah? Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Leonita. Ya, Kak Sela, silakan. Iya. Kalau untuk pertanyaan ini sepertinya belum ada pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa. Tapi yang untuk tadi Leonita, saya terpanggil untuk menjawab gitu soal beasiswa. Saya juga mengikuti salah satu beasiswa di kampus dan ikut kampus mengajar juga, dan di kampus mengajar itu ada pemotongan UKT. Jadi tentang beasiswa dan pemotongan UKT itu yang nggak akan bermasalah gitu. Beasiswa tetap jalan dan pemotongan UKT juga tetap berjalan. Akan tetapi yang di beasiswa yang saya ikuti itu memang beasiswanya tidak 100% dibayarkan SKS-nya. Nah, sisanya itu dibayarkan oleh pihak kampus mengajar gitu. Jadi terhitungnya tetap ya gratis gitu sekolahnya gitu. Itu Leonita. Terus juga misalkan ingin melamar ke perusahaan lain juga bisa, tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu juga. Waktu saya juga pada saat ingin gabung di kampus Merdeka, saya juga tertarik ke magang dan kampus mereka. Terus lambat laun yang ada informasi dan notifikasinya itu kampus mengajarnya gitu. Terus ikut tes dan segala macam, akhirnya ngambilnya kampus mengajar. Gitu sih Leonita. Ya lebih jelas ya Leonita. Iya Kak. Oke. Oh, ini dari teman-teman lainnya apakah ada pertanyaan? Boleh langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Bisa nih tadi dari 3 pertanyaan dari sastra China. Apakah ada dari sastra Jepang dan psikologi? Menarik juga nih untuk teman-teman psikologi tadi ya, ada khusus untuk psikologinya, untuk pertukaran mahasiswanya. Kemudian juga teman-teman psikologi bisa nih magang-magang gimana gitu. Yang tertarik di bidang PIO juga bisa ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, untuk Ibu Rosye dan Ibu Dinar, tadi kita sudah singgung-singgung ada hadiah nih dari panitia. Apakah akan diumumkan sekarang atau nanti? Mohon maaf Ibu, masih di mute, Ibu Rosye. Oke, Kak Sela, iya. Langsung aja disebutkan mungkin, karena juga sebetulnya sudah bisa tertebak ya siapa yang akan mendapatkan hadiah. Boleh nih dari ibunya. Ya, kalau saya tadi mungkin ada 3 penanya ya, kurang lebih ya, 3 penanya. Betul, Bu. Kalau dari kami bidang MBKM sebetulnya kita kasih ketiga-tiganya.
Wih, selamat. Gitu. Jadi terima kasih untuk effort dari teman-teman. Jadi kita langsung aja kasih buat yang nanya ya. Kita nggak mau pelit-pelit, kita kasih aja buat tiga-tiganya. Nggak mau pilih-pilih, semuanya bagus kok pertanyaan-penanyanya. Jadi kita langsung kasih buat 3 orang ini. Selamat bagi 3 penanya mendapatkan hadiah yang menarik nih dari panitia. Oke, tentunya dengan penjelasan dari narasumber tadi semakin jelas ya mengenai kegiatan MBKM. Kemudian acara selanjutnya, bolehkah ditayangkan? Iya, ada formulir evaluasi lagi nih teman-teman. Diingatkan kembali untuk mengisi formulir evaluasi masing-masing nih ada mahasiswa dan non-mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa bisa mengisi formulir mengenai peminatan kegiatan MBKM yang akan diambil. Dipersilakan. Bisa nih teman-teman dari ada kampus mengajar, ada bela negara juga, ada pertukaran mahasiswa ya teman-teman. Boleh di sini. Sepertinya menarik-menarik kegiatannya. Dan ini kesempatan sekali untuk teman-teman mahasiswa mengikuti kampus Merdeka nih. Iya.